Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada perkuliahan alat bantu gambar digital untuk antarmuka aplikasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Audacity. Oke, Audacity sendiri bisa diakses pada audacityteam.org ya. Audacity merupakan aplikasi untuk uh, audio editor ya. Jadi hanya untuk audio. Jadi kita bisa multi-track audio editor and recorder for Windows, Mac OS, GNU, Linux, and other operating system. Jadi aplikasi ini sekali lagi bersifat open source. Jadi kalau mau di-download bisa untuk semua platform ya. Jadi ada Linux, Mac OS, dan ada untuk Windows. Ya, versi terbaru adalah versi 2.4.2. Jadi silakan kalau bagi yang platform masing-masing langsung aja di-download. Nanti diarahkan di sini ya, Audacity 2.2 installer dengan user manual, nggak apa-apa. Langsung diarahkan ke foshub.com/audacity.html. Langsung aja diklik download untuk Windows installer. Ya, kebetulan saya sudah install. Langsung aja di okein, di next, dan seterusnya sampai ke instalasi di komputer kalian masing-masing. Nah, di sini sendiri sebenarnya kalau kalian butuh untuk manualnya bisa diakses di bagian Audacity manual. Nah, sebelum itu kita buka Audacity-nya langsung. Ini dia merupakan UI dari Audacity. Jadi simpelnya dia normalnya seperti ini. Jadi ada kayak tombol play, pause, stop, kemudian ke awal track, ke start track atau ke akhir track, dan kemudian ada tombol record. Jadi di sini pun kita harus ada masukan, ada input berupa mic ya. Semakin bagus kualitas mic kita, maka semakin bagus kualitas suara yang dapat kita rekam. Nah, sebenarnya apa sih fungsi Audacity? Kenapa sih harus kita mempelajari? Bisa jadi nanti suatu saat kalian akan mendevelop aplikasi yang berfungsi untuk apa namanya ya, yang ada sound efeknya. Gitu, bisa jadi nanti ada suara button, ada suara buka aplikasinya, suara exit, atau mungkin bahkan seperti aplikasi-aplikasi multimedia atau game, di mana di aplikasi-aplikasi itu memang membutuhkan audio effect gitu ya. Jadi nanti ada suara nembaknya, suara matinya, suara lompatnya gitu ya. Kita itu semua bisa kita buat di sini gitu. Jadi simpelnya adalah misalnya kalian punya suara, mau buat suara kayak tepuk tangan sebagai sound effect kalian. Jadi saya tinggal pencet record seperti itu. Saya stop, saya klik play. Nah, jadi, di sini kan ada suara yang kita nggak inginkan ya, ada suara yang saya nggak butuhkan di situ. Jadi sebenarnya kalau kalian pernah menggunakan aplikasi-aplikasi mungkin semacam Premiere atau sejenisnya, di situ kan Premiere memang untuk video, tapi di sini khusus untuk audio. Jadi kita secara otomatis akan direkam dalam bentuk audio stereo. Ya, stereo itu jadi ada channel kiri dan kanan ya, left dan right. Tergantung kita mau mengeluarkan suaranya di mana gitu ya, atau mau kita buat jadi mono, tergantung fungsinya. Tapi untuk mensimplify hal-hal ini, kita langsung aja misalnya saya replay ya, tapi saya cuma ingin hanya suara tepuk tangannya aja ya. Oke, saya cuma butuh yang di sini. Jadi langsung aja kita apa namanya, berarti ada suara yang kita nggak butuhkan di sebelah sini sampai ke sana. Saya tinggal klik drag, kemudian saya pencet delete gitu. Jadi secara otomatis dia akan di cut gitu ya. Jadi kalau saya play lagi, cuma ada suara tepuk tangan yang saya butuhkan. Nah, jadi di sini di Audacity nggak hanya untuk rekaman aja, kita juga bisa ngedit audio tadi ya, seperti yang saya tunjukkan barusan, dan kita juga bisa memberikan efek-efek tertentu. Misalnya kita ingin memberikan suatu efek namanya wah-wah di sini ya. Ada banyak banget di sini efek-efeknya, mungkin bisa dipelajari teman-teman semua. Misalnya mau kasih echo gitu, efek ada pantulan suara gitu, gema ya. Kemudian di sini misalnya saya pilih dulu audionya, kemudian kita kasih efek echo ya. Kita bisa klik preview di sini ya. Decay faktornya mungkin kita jadiin 1,5, nggak apa, delaynya tapi biar lebih cepat 0,1 gitu. Jadi benar-benar kayak bergema gitu ya suaranya. Jadi kita bisa memberikan efek-efek yang kita inginkan
di sini. Misalnya kita kasih efek wah-wah di sini. Coba start playback. Jadi efek-efek ini bisa kita berikan untuk membuat suara yang kita inginkan. Ini bisa jadi suara-suara yang berbeda tergantung dari efek yang ada di sini ya. Stage-nya bisa saya tambah, frekuensinya. Nah, biasanya Audacity ini memang digunakan oleh sound engineer ya. Sound engineer sendiri biasanya memang nggak hanya Audacity aja sih, bisa jadi memang aplikasi-aplikasi yang lebih rumit dari ini. Cuma dengan Audacity ini yang bersifat open source dan freeware, kita sudah cukup untuk menghasilkan audio-audio yang kita inginkan. Jadi simpelnya, misalnya audio yang kita sudah buat ini sesuai dengan yang kita inginkan, gitu ya. Kita langsung aja pilih tracknya, kemudian file, kita bisa export. Nah, tergantung dari yang kita inginkan ya. Biasanya, jika kalian membutuhkan audio yang lossless, yang istilahnya kualitasnya tidak kena kompres, itu biasanya kita pakai WAV, ya, .wav itu bawaan dari Microsoft, ya, file format untuk .wav. Nah, cuma kalau kita misalnya mau export untuk MP3, ya, dia lossy. Jadi istilahnya lossy itu dia kena kompres, ada beberapa yang kena cut gitu di suaranya, cuma biasanya ukuran filenya nggak gede-gede amat. Ya, misalnya di sini saya kasih nama materi tes gitu ya. Save as tab-nya MP3. Nah, di sini banyak ya untuk jenis-jenis tipe filenya, presetnya. Nah, kita mungkin nggak perlu ngebahas quality-nya ya. Pilih standar aja untuk sementara ya, karena di sini memang tujuannya untuk agar kalian memahami aplikasinya secara umum. Tapi kalau kalian ingin secara spesifik atau secara lebih detail lagi mempelajari aplikasi Audacity ini silahkan. Ya, langsung aja saya save misalnya. Oke, di sini kita bisa kasih metadatanya, misalnya artis name siapa, track title-nya apa, album titelnya apa, track number, year, genre, comment, dan seterusnya. Bisa kita masukkan. Oke. Nah, sebelumnya di sini saya langsung memang bisa ekspor sebagai MP3 ya. Nah, tapi bagi teman-teman yang misalnya baru pertama kali install, kemungkinan nggak bisa langsung ekspor sebagai MP3. Nah, ada salah satu library yang harus diinstal, yaitu namanya LIM, NFFmpeg Libraries for Audacity. Jadi nanti tinggal akses di lim.buanzo.org. Di sini teman-teman bisa download untuk ininya si plugin ya istilahnya. Di sini library-nya dibutuhkan agar bisa mengekspor audio file ini ke dalam format MP3, atau teman-teman bahkan bisa langsung import file-file MP4 atau yang FFmpeg, yang kodek FFmpeg ke dalam Audacity, dan secara otomatis langsung di-convert sebagai file audio. Ya, di sini tinggal di-download, kemudian diinstal aja secara otomatis, maka kita bisa ekspor sebagai MP3. Nah, di bagian sini file yang sudah saya download tadi. Nah, di sini dia. Oke, tunggu dulu sebentar. Bisa kita gunakan berbagai macam player. Misalnya di sini saya pakai VLC. Oke, nah itu bisa kita lihat. Bukan bisa kita lihat ya, bisa kita dengar adalah hasil dari rekaman kita tadi. Jadi secara otomatis dia akan menjadi file MP3. Nah, di sini karena file terlalu banyak jadi rada lelet ya. Nah, ukuran file sendiri cuma 379 KB untuk file berformat MP3. Namun kalau misalnya saya export sebagai WAV ya, file export as WAV ya. Sini saya masukin juga dengan nama yang sama, materi tes.wav, save. Oke. Oke. Sebentar. Ini dia materi tes.wav. Kita coba lagi. Nah, mungkin subtle ya istilahnya di sini, karena memang bisa dibilang sih
Oke, mohon maaf ini ada masalah dengan laptop saya, tapi nggak masalah deh. Bisa ngecek properties. Oke, intinya adalah MP3 maupun WAV kalau untuk ukuran file sebesar ini atau sekecil ini sebenarnya nggak ada masalah. Karena memang untuk audio effect ya, kalau kita bisa membuat suatu efek suara button, efek suara apapun yang memang notabene nggak sampai sedetik, ukuran filenya nggak bakal gede amat. Ya, jadi kalau kita menggunakan .wav nggak masalah. Tapi kalau misalnya ukuran file untuk lagu, misalnya sekitar 4 sampai 5 menit, kalau MP3 paling banter cuma 4 mega 5 megaan ya. Tapi apabila kalian menyimpan suatu file lagu yang panjangnya 4 sampai 5 menit ke dalam format WAV, maka dia ukuran filenya bakal gede banget, bisa sampai puluhan mega ya. Ya memang karena dari sifatnya sendiri. Jadi ada untuk suatu algoritma kompresi audio gitu ya. Jadi kalau .wav itu dia nggak dikompres banget gitu, dia lossless, jadi nggak ada yang hilang dari komponen lagu itu atau komponen audio itu. Tapi kalau di MP3 ada yang kena kompres di situ sehingga audionya sendiri bakal lebih kecil ukuran filenya. Walaupun memang subtle, suara yang hilang pun mungkin nggak ada ya apabila kita menggunakan jenis-jenis audio sound speaker sederhana gitu. Tapi kalau kita menggunakan sound speaker yang lumayan mumpuni gitu, biasanya bakal kerasa ukuran file WAV maupun file MP3 dalam kualitas suara yang dihasilkan. Nah, selain kita bisa apa ya istilahnya bisa merekam suara sendiri di sini ya, kita juga bisa mengedit berbagai macam audio source yang ada. Nah, misalnya kita ingin pakai suara-suara lah dari yang sudah kita punya gitu, atau kita download dari internet. Nah, di sini ada namanya situsnya Freesound ya. Kalian bisa buat akun di sini gratis ya. Dan kalian bisa coba cari button misalnya di sini. Dan langsung coba klik play. Nah, di sini ada berbagai macam jenis suara-suara sederhana ya yang bisa kita gunakan untuk aplikasi kita ya. Nah, misalnya kalau yang kebetulan sudah per satu suara seperti ini kan kita nggak perlu rapat-rapat edit ya. Tapi bisa jadi nanti kita misalnya ada suara yang bagus tapi di sini dia rentetan suara gitu. Misalnya kayak gini deh. Ya, di situ ada beberapa suara tapi kita cuma butuh 1 atau 2 detik dari rentetan suara di sini. Langsung aja kita bisa pilih si audionya. Oke. Atau di sini. Oke. Nah, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 jenis audio di sini yang kalau kita mau ambil satu-satu kan nggak bisa ya karena ini satu file. Nah, oleh karena itu kita bisa melakukan hal ini untuk meng-cut audio-audio ini dengan menggunakan Audacity. Kita download dulu. Oke, langsung ke download. Nah, perhatikan juga di bagian Creative Commons-nya ya, bagian kreditnya. Ini Creative Commons berapa ya? Di sini CC 3.0, jadi nggak masalah. Kita bisa pakai asal kita mengkredit orangnya. Ingat, untuk ngekredit si Julius Gala ini atau link ini langsung ke dalam aplikasi yang kita kembangkan. Oke, di sini websitenya memang terkadang tidak tidak kurang bagus bandwidthnya, atau internet saya mungkin lagi ada lelet sekarang. Ya, intinya dari audio tadi kita langsung bisa gunakan. Nah, di sini kebetulan dia .wav ya. Jadi walaupun cuma 23 detik, ukuran filenya 5,9 mega, lumayan besar ya untuk ukuran audio yang cuma 23 detik. Karena memang tipe .wav ini dia itu lossless. Nah, kalau kita mau pelajari tentang jenis-jenis audio ini, kita bisa misalnya ke bagian type information ini. Nah, misalnya di sini ada informasi tentang WAV, ada AIF, ada OGG, MP3, FLAC gitu ya. Nah, biasanya
bagi orang yang suka banget dengar audio, pakai FLAC ini merupakan surga bagi audiophile. Istilahnya orang yang memang suka dengar banget audio. This audio format is a bit different in the sense that it uses a lossless data compression algorithm. So it can be compressed usually to 50% to 60% of the original size and decompressed to an exact copy of the original audio. It is open at royalty free, but unfortunately does not enjoy a wide support such as the WAV and AIF audio format. You can find more information. Nah, intinya di sini si FLAC ini istilahnya walaupun dikompres dia bisa balik lagi ke ukuran standarnya normalnya. Ya, karena dia lossless, jadi tidak ada yang hilang dari informasi suaranya. Jadi kalau untuk FLAC ya, MP3 biasanya kita paling sering dengar lagu ya dengan menggunakan format MP3 ya. Dulu sih kayak di misalnya kayak di Spotify atau di Joox atau di Apple ya, misalnya kalau kalian pernah pakai di situ biasanya untuk lagu menggunakan format MP3. Untuk OGG mungkin rada jarang, AIF juga rada jarang. Tapi WAV biasanya lebih sering digunakan untuk audio effect. Oke, kita lanjutkan. Tadi saya sudah restart laptop saya, sehingga sekarang sudah bisa untuk di-download filenya. Nah, ini dia file yang tadi, sudah berhasil di-download. Langsung aja saya drag-drop ke dalam Audacity. Ini adalah audio yang akan kita gunakan untuk untuk efek aplikasi kita. Ya, di sini ada beberapa audio yang berbeda-beda suaranya. Nah, kita butuh yang mana? Pilih aja salah satu. Oke, mungkin saya pilih yang Oke, misalnya salah satu aja deh, bebas yang manapun. Saya tinggal klik drag ya, kita pilih audio tersebut. Kemudian saya copy. Saya klik di bagian bawah sini, kemudian saya paste. Sehingga kita akan buat track yang kedua. Nah, cuma kalau kita biarin seperti ini, ya dia akan ke play kedua track ini sekaligus. Oleh karena itu kita perlu untuk nge-mute atau kita pilih solo untuk bagian track yang kita hanya inginkan. Ya, di sini saya klik solo, kemudian kalau saya klik play lagi, hanya di play bagian yang saya butuhkan. Misalnya di sini saya ingin suaranya lebih besar gitu ya, biar nggak terlalu kecil. Saya bisa kasih efek berupa misalnya saya ingin membuat suaranya menjadi lebih besar dengan memberikan efek ini. Sebentar dulu. Sorry. Kita bisa dengan cara bisa aja sih langsung dengan menambahkan efek di sini. Kita bisa menambahkan di bagian sini ya. Kita tambahkan di gain. Kalau gainnya kita tambah, sebenarnya kalau di play juga jadi lebih besar ya. Sebentar, saya rada lupa efeknya yang mana. Kita bisa mengganti pitch suaranya, misalnya ingin jadi suaranya memiliki amplitude yang lebih tinggi ya, kita bisa ganti pitchnya. Di sini bisa jadi 5, 6 atau 7 misalnya. Kemudian kalau saya play sekarang suaranya bakal lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita mau buat suara lebih rendah, kita bisa di bagian yang tadi kita turunin pitchnya. Misalnya saya ingin loudness reverse. Oke, misalnya saya ingin ada amplify. Nah, ini dia amplify ya. Suaranya lebih besar lagi. Kalau mau di amplify lebih besar lagi, kita bisa klik di bagian sini. Oke, seperti itu. Jadi kalau sekarang kita mau export, tinggal pilih aja file export. Nah, karena cuma beberapa detik, kita sebaiknya gunakan WAV. Ya, export as WAV, langsung aja audio effect button gitu, masukin di music. Oke. Di bagian music. Kemudian kita bisa double klik aja langsung. Gunakan audio player atau video player atau music player yang kalian punya.
seperti itu. Nah, ini file audio ini bisa kita masukkan langsung ke dalam proses development. Ukurannya sendiri cuma 149 KB, jadi nggak terlalu gede, yang bisa kita gunakan dalam proses development. Nah, jadi sebenarnya di sini silahkan untuk teman-teman explore lebih jauh lagi, guna efek-efek yang ada di sini, kemudian proses recordingnya. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman bisa main musik ya. Jadi khususnya untuk keyboard, biasanya kita bakal lebih bisa explore untuk membuat jenis-jenis audio effect yang kita butuhkan. Jadi kita tinggal colok si keyboardnya, ya keyboard digital sudah pasti, yang bisa dicolok ke dalam laptop sebagai input, maka si keyboard secara otomatis akan langsung di record ya sebagai sumber input untuk komputer, sehingga pada saat kita record suaranya bakal lebih dapat gitu ya daripada kita menggunakan mic untuk nge-record audio yang ada di sekitar kita, kecuali memang ingin nge-record suara langkah kaki mungkin, atau suara tombol kepencet mungkin, atau suara apapun ya. Dengan menggunakan Audacity ini kita bisa nge-remix audio-audio tadi menjadi hal yang berbeda. Bahkan kita memang bisa ngebuat lagu sendiri juga di sini, tapi ini memang bukan audio remix ya, di sini lebih kepada audio editor. Jadi kita bisa mengedit audio-audio yang kita butuhkan, yang akan kita gunakan untuk aplikasi misalnya ya, atau untuk nge-develop aplikasi yang kita buat nanti. Oke, sekian materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.